Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Ilahi anta maqsudi wa ridwaka matlubi. Kita bertemu lagi di uraian-uraian tasawuf ekstata ilmiah di Surau Cabang Jepara. Ini salah satu surau yang ada di seluruh Nusantara, yang lebih dari 70 kota seluruh Nusantara sampai luar Jawa sana. Siapapun yang berminat untuk belajar di Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah Al-Mahdiyah ini dalam bimbingan guru besar kami, bisa menghubungi kami, nanti saya salurkan ke wilayah saudara yang terdekat dari admin ini, yaitu 085 142 632 170 085 142 632 170. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengambah itu apa ya? Mengambah jalannya para nabi. Kita beragama Sampai pada berjalan. ya, menempuh jalannya para nabi ya, menempuh jalannya para nabi. Sebagaimana di surat Al-Fatihah, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya para nabi itu jalan yang lurus, disebut dalam surat Al-Fatihah, ihdinas shiratal mustaqim. Jalan yang lurus itu jalan siapa? Jalannya para nabi yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu kenikmatan hidayah. Itulah, tidak jalan yang sesat, jalan yang disesatkan oleh iblis, jalan laknat. Jalan para nabi adalah jalan hidayah, jalannya yang sesat adalah jalannya iblis. Dalam menempuh jalannya para nabi, kamu harus bisa menemukan khalifahnya nabi, penggantinya nabi di zaman sekarang. Betul tidak? Betul sekali. Kalau kamu mengaku menempuh jalannya para nabi, tapi kamu tidak menemukan jalannya khalifahnya nabi di zamanmu sendiri, wah, itu sangat sulit untuk bisa mendapat hidayah. Begitu. Khalifahnya nabi itu siapa? Kalau Nabi Muhammad adalah khotamun nabiyyin, penutup para nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, yang ada adalah khalifahnya nabi. Khalifahnya nabi di zaman akhir, al-ulama warasatul anbiya. Tidak semua ulama, karena ulama itu ada dua golongan, sebagaimana diterangkan dalam hadis. Ada ulama billah, ada ulama su. Ulama billah itu warasatul anbiya. Ulama su adalah ulama yang menyesatkan umat dengan dakwahnya, yang membingungkan umat ya. Tadi yang merusak agama itu tidak orang lain, tidak agama lain, ulamanya itu sendiri. Yang yang dakwahnya hanya berhenti dalam dunia saja, dakwahnya hanya untuk mencari dunia saja. Akhirnya tidak ada asar, tidak labet dalam dakwahnya untuk mencurahkan nurnya dari dakwahnya itu kepada umat. Walaupun toh kelihatannya itu menyenangkan, tapi kosong dari isi, kosong dari hidayah, kosong dari petunjuk. Terus siapakah
ulama billah yang warasatul anbiya, yang menjadi khalifahnya Nabi di zaman sekarang, tidak lain adalah mursyid. Mursyid. Kalau kamu belum menemukan mursyid yang telah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 17, may yahdillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Orang yang ditunjui Allah itulah orang yang mendapat petunjuk. Orang yang disesatkan Allah adalah orang yang tidak mendapatkan bimbingan, tidak menemukan bimbingan wali mursyid, kasih yang menunjukkan. Itulah. Walaupun toh mursyid itu memang banyak, ya saya akui, ya. Tapi dalam penjelasan di urian-urian kami yang lalu, ya, tentang mursyid itu macam-macam. Ada mursyid waris, itulah yang asli. Ada mursyid yang tidak waris, artinya KW, tapi tidak nomor 1 KW itu. Ada yang palsu. KW bisa diikuti, tapi yang palsu itu yang bahaya, yang menyesatkan umat. Yang KW itu banyak, tapi yang waris, yang asli hanya 1. Saya tidak mengaku-ngaku itu, tapi saya menjelaskan, ya. Karena yang asli itu pasti 1, tidak banyak. Yang asli itu pasti 1, yang KW itu banyak. Itu otomatis. Saya ibaratkan nur. Cahayanya matahari ini 1. Cahayanya matahari adalah 1. Nurnya Allah juga 1. Tapi yang asli itu memang 1, cahaya matahari. Kalau bulan juga punya cahaya, bintang-bintang yang itu jumlahnya ribuan bahkan jutaan di luar angkasa juga banyak sekali, juga mengeluarkan cahaya, tapi itu tidak nur asli cahaya, tidak cahayanya yang asli, tidak. Itu cahaya pantulan dari yang asli. Nurnya bulan, nurnya matahari, cahayanya bulan, cahayanya matahari adalah pantulan dari cahaya yang asli, yaitu cahayanya matahari. Begitu juga mursyid yang tidak asli juga punya cahaya, tapi cahaya dari yang asli. Yang asli, yang waris itu adalah yang 1. Artinya, intinya dalam menempuh jalan Nabi itu kamu harus harus menemukan guru mursyid yang untuk membimbing rohanimu, untuk menunjukkan rohanimu. Karena rohani ini butuh pembimbing. Rohani itu butuh pembimbing. Karena nanti yang pulang, yang bisa kenal dengan Allah, itu ada rohanimu. Kalau tidak dibimbing, tidak dikenalkan, pasti tidak akan bisa kenal dengan Tuhan. Tidak mungkin kamu bisa mengenal Tuhan dengan akalmu, dengan panca indramu, dengan baca-membaca. Itu sangat-sangat tidak mungkin untuk mengenal Tuhan yang laisa kamitslihi walam yakul lahu kufuwan ahad, yang tidak bisa disamakan, yang tidak bisa dikira-kira, yang tidak bisa didefinisi. Itu sangat tidak mungkin kamu mengenal Tuhan dengan akal dan panca indramu. Untuk mengenal Tuhan tidak bisa dengan baca-membaca, paham dengan memahami pakai akal, memahami kitab, tidak bisa. Mengenal Tuhan adalah pakai roh yang telah diisi, dibaiat, diperbarui, diaktifkan dengan cara dibaiat, ditanami nur ilahiyah, nur kitab dan nur iman, sebagaimana diterangkan dalam surat Asy-Syura ayat yaitu 52. Dan juga yang namanya iman itu tidak sebatas sesuatu yang kau percayai dalam akalmu, tapi yang namanya iman adalah dimasukkan, ditanamkan, nur ilahiyah yang ditanamkan oleh guru mursyid. Mursyid yang hakiki hanya 1, mursyid adalah tidak manusia. Mursyid adalah nurnya Allah yang menempati pada manusia, yang menjadi walinya Allah.
mursyid dan Rasulullah adalah sama-sama nurnya Allah. Hanya berbeda zaman atau masih berbeda nama. Zaman Nabi mursyid menempati zaman Nabi ya Rasulullah itu menempati pada Nabi. Zaman akhir ini adalah mursyid namanya, menempati pada wali. Karena sudah tidak ada nabi-nabi, tidak ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad. Artinya untuk bisa menempuh jalannya para nabi dan para rasul, kamu harus bisa menemukan wali yang mursyida, guru mursyid di zamanmu sendiri, yang bisa membersihkan dosa dan karma, bisa membersihkan dosa dari karma. Itulah kau namakan utusan juga bisa, kau namakan mursyid juga bisa. Intinya menempati pada seorang wali. Yang bisa membacakan ayat-ayat qadim, yang bisa membersihkan karma dan dosamu, yang bisa menunjukkan lewat adanya furqan hudal linnas wa bayyinatin minal furqan, petunjuk, penerang dan pembeda itu lewat bimbingan mursyid. Mursyid adalah khalifah Rasulullah, khalifah Allah. Otomatis mursyid itu ada khalifah Allah yang menempati pada seorang manusia. Karena apa? Saya katakan bahwasanya mursyid yang menempati pada wali itu menjadi khalifahnya Rasulullah yang menempati pada Nabi, karena sama-sama tidak ada Nabi itu perempuan. Begitu juga mursyid, tidak ada mursyid perempuan. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi. Kami tidak mengutus utusan-utusan sebelum kamu Muhammad kecuali dari golongan laki-laki. Itu semua nabi adalah laki-laki. Begitu juga mursyid. Mursyid ada harus laki-laki, tidak ada mursyid perempuan. Artinya apa? Mursyid adalah pewaris Rasul. Pewaris Rasul yang mewarisi, yang meneruskan jejak rohaniyahnya sama dengan rohaniyahnya Nabi. Itulah yang perlu diketahui oleh semua orang. Artinya kalau kamu itu merasa belum kenal Tuhan, harus wajib mencari mursyid. Karena untuk bisa mengenal Tuhan itu lewat pembimbing, guru mursyid. Betul Mbah ya? Betul. Kalau tidak ada pembimbing, tidak akan bisa kenal Tuhan. Karena kau tidak bisa kenal Tuhan dengan sendirinya tanpa dibimbing mursyid. Tidak mungkin manusia bisa pulang sendiri dan bisa kenal Tuhan dengan sendirinya tanpa ada yang mengenalkan. Karena ada hadis, kun ma'allah fa illam takun ma'allah kun ma'aman ma'allah fa innahu yusiluka ilallah. Bersertalah kamu dengan Allah. Kalau belum bisa berserta dengan Allah, bersertalah dengan orang yang sudah berserta dengan Allah. Maka orang itu akan menemukan kamu, mengenalkan kamu kepada Allah. Beruntunglah orang yang ketika hidup ini dibimbing oleh guru mursyid. Sekian dari kami semua dari Thariqah Naqsabandiyah Kholidiyah cabang Jepara yang berada di Desa Ngeling, Pencangaan, Jepara. Semoga bermanfaat. Ilaihi anta maksudi wa ridwaka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.